Sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan presentasi yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut dengan hikmat pemateri kita pada kesempatan kali ini, yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat yang berharga bagi kita semua. Saya Pandu Inalio Wibowo. Saya Zainida Fikriya Senior. Saya Levitisa Permana. Saya Pandor Supersiawan. Mari kita masuk ke materi. Pak di full screen kan? Tolong. Oh, iya, sebentar. Sejarah Islam di Indonesia. Sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi melalui kontak dagang dengan para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat. Islam berkembang secara bertahap dimulai dari pesisir Sumatera dan Jawa sebelum akhirnya menyebar luas ke seluruh Nusantara. Pendekatan damai dan akulturasi budaya membuat Islam diterima dengan baik dan menjadi bagian penting dalam masyarakat Indonesia. Peran Islam terlihat dalam perjuangan kemerdekaan dan penyusunan dasar negara, seperti kontribusi Kiai Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadi Kusumo, dan tokoh lainnya. Next. Populasi Muslim di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut data The Pew Forum on Religion and Public Life, pada tahun 2010, umat Muslim di Indonesia mencapai 12,7% dari populasi Muslim dunia. Dari sekitar 205 juta penduduk, sebanyak 88,1% beragama Islam. Namun populasi Muslim mengalami penurunan hingga 85% pada tahun-tahun berikutnya. Faktor penurunan tersebut didiskusikan dalam konteks tantangan yang dihadapi umat Islam Indonesia dalam menjaga nilai-nilai keislaman, solidaritas, dan kontribusi sosial di era pasca kemerdekaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alivia Tisha. Peran Islam dalam pembangunan nasional. Peran Islam dalam pembangunan nasional, Islam memberikan landasan nilai moral, namun saat ini peran tersebut dinilai berkurang dan kurang berfungsi optimal dalam kemajuan bangsa. Berikut adalah beberapa peran penting Islam dalam konteks pembangunan nasional. Yang pertama, landasan moral dan etika. Islam menyediakan nilai-nilai etika yang berfungsi sebagai landasan moral bagi masyarakat. Nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang berintegritas dan berkeadilan. Dua, pendorong kemajuan sosial ekonomi. Ajaran Islam mengenai kewajiban zakat, sedekah, dan wakaf mendorong umat untuk membantu sesama dan membangun perekonomian berbasis keadilan sosial. Hal ini secara langsung mendukung pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Tiga, pendidikan dan literasi. Pendidikan Islam telah melahirkan institusi pendidikan yang menghasilkan banyak intelektual dan pemimpin bangsa. Sejak masa pra-kemerdekaan hingga kini, sekolah dan pesantren berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun SDM yang kompeten. Next slide, please. Tantangan umat Islam. Satu, mendorong solidaritas keagamaan. Pasca kemerdekaan, semangat dan solidaritas keislaman yang dulu kuat, kini mulai memudar. Umat Islam kesulitan mempertahankan modal sosialnya untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dua, kesenjangan dalam penerapan nilai Islam di berbagai sektor. Nilai Islam seolah hanya menjadi simbol, sehingga peran utama Islam kurang terasa dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, bahkan cenderung mengekor negara lain.
Tiga, pola keberagaman yang tidak kontekstual. Tantangan seperti eksklusifme, fundamentalisme, dan dogmatisme dalam penafsiran teks agama dan politisasi Islam membuat umat Islam kesulitan beradaptasi dengan realitas sosial modern. Empat, fobia terhadap modernitas. Sikap menolak modernitas mengakibatkan umat Islam tertinggal dalam perkembangan global. Islam sebagai agama yang terbuka terhadap kemajuan zaman perlu diimplementasikan dengan pendekatan modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. The next slide will be explained by Evan. The time is yours. Hubungan Islam dan negara. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, harmonisasi nilai keislaman dan kebangsaan, Islam sebagai spirit, dan kontribusi dalam kehidupan bernegara. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Umat Islam Indonesia sebagai mayoritas diajak untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dianggap dapat menjabatani berbagai kepentingan, termasuk nilai universal, kemanusiaan yang juga sesuai dengan Islam. Harmonisasi nilai keislaman dan kebangsaan. Umat Islam Indonesia dianjurkan untuk menjadi Muslim nasionalis, yang berarti memadukan semangat keagamaan dan cinta tanah air. Ini mencakup menjalankan nilai Islam tanpa meninggalkan identitas kebangsaan Indonesia. Islam sebagai kontribusi dalam kehidupan bernegara. Islam dipastikan tidak sekadar sebagai identitas simbolik, tapi sebagai spirit yang memberi kontribusi positif dalam kehidupan bernegara, baik dalam sektor sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Hal ini mencakup usaha untuk mendapatkan Islam sebagai kekuatan untuk moral dan etika dalam pemerintahan serta pembangunan nasional. Selanjutnya, modernitas Islam. Modernitas Islam adalah tentang bagaimana Islam dapat relevan perkembangan zaman tanpa ketinggalan nilai dasarnya. Berikut adalah beberapa poin pengertian modernitas Islam. Islam yang terbuka terhadap modernitas. Islam sebagai agama yang mengajarkan nilai universal sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan diri dengan perubahan zaman. Nilai Islam yang abadi dapat menjadi modal besar dalam membangun negara yang maju dan modern, mendudukan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman sepanjang zaman. Untuk menjaga representasi Islam di modern, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dijadikan sebagai pedoman yang tidak bersifat kaku. Tafsir dan penerapan jenis Islam disesuaikan dengan konteks zaman dengan tetap berpegang pada esensi ajaran. Sinergi antara Islam dan modernitas. Menghadapi modernitas bukan berarti mendudukan Islam di posisi subordinat terhadap kepentingan duniawi, melainkan berupaya menyelesaikan diri dan menerapkan nilai Islam dalam konteks kekinian. Pribumi Islam, pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah konsep yang diperkenalkan oleh Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur untuk mengadaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal dan kehilangan identitas. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pribumisasi Islam. Yang pertama, rekonsiliasi antara agama dan budaya. Yang kedua, menghindari sinkretisme dan abisasi. Ya, pribumisasi berbeda dengan sinkretisme yang produk keyakinan agama dan budaya, maka pribumisasi tetap mempertahankan kemurnian ajaran Islam, namun menghargai konteks budaya tempat. Dan yang terakhir, keberagaman Islam di setiap wilayah. Pribumisasi mungkin memungkinkan adanya keanekaragaman interpretasi dalam praktik Islam di dalam wilayah yang menghargai identitas lokal masing-masing. Misalnya, ritual adat yang sesuai dengan nilai Islam dapat dipertahankan. Next slide. Menyongsong kejayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, perlu perubahan paradigma tentang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Yang kedua, kesadaran pentingnya keharmonisan antara agama, nasionalisme, modernitas untuk kemajuan bangsa. Next.
peran umat Islam dalam beragaman. Pertama, menghargai keragaman di Indonesia yang dapat menjadi kekuatan dalam persatuan nasional dan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa sebagai kekayaan dan tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Next. Oke, demikian beberapa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu kami mohon maaf atas kekurangan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.